Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan Koko. Kita mau ibadah online. Kita siapkan hati kita. Kita mau angkat pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Nah, sikap berdoa ya adik-adik. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari adik-adik kita ke pujian ini. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari adik-adik kita lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan anugerah yang Tuhan berikan. Sebentar kita mau memulai ibadah online kami. Tuhan berkati dari awal putus sampai akhirnya. Tuhan juga berkati kami anak-anak-Mu, biar kami fokus, siapkan hati kami untuk bisa mendengarkan firman dan memuji memuliakan nama Engkau. Tuhan berkati ibadah ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Oke, Koko siapa adik-adik yang di rumah sekali lagi ya. Shalom adik-adik. Iya, semuanya pada baik-baik ya di rumah ya. Oke, sebentar kita mau angkat pujian, lagunya Tanda Paku di Kaki dan Tangan. Pakai gerakan ya, bagi adik-adik yang tahu. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya Tuhan. Sekali lagi. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya Tuhan. Oke adik-adik, kenapa Koko menyanyikan lagu Tanda Paku di Kaki dan Tangan? Karena tema hari ini adalah menceritakan tentang penderitaan yang merubah perubahan. Nah, Tuhan ini sudah menderita di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita semua dan adik-adik yang di rumah ya. Oke, sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati adik-adik semua. Kita fokus, kita mau angkat pujian Selidiki Aku.
Dengan sikap berdoa ya adik-adik. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari adik-adik kita angkat puji, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Hai adik-adik, kita jumpa lagi dengan Ci Lucy. Apa kabarnya? Wah, pada sehat semua ya. Puji Tuhan, kita harus tetap mengucap syukur. Tema kita saat ini adalah penderitaan yang mendorong perubahan. Penderitaan yang mendorong perubahan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih Tuhan yang begitu setia. Ampuni dosa kami semua. Layakan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu untuk menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Baik lidah, bibir, pikiran, dan semua itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan juga setiap orang yang mendengarkan firman ini percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan mereka mau lebih taat lagi kepada Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan senantiasa mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tadi kan temanya penderitaan yang mendorong perubahan. Adik-adik pernah pikir nggak? Aduh, lagi demam nih, lagi sakit tenggorokan nih. Adik-adik pasti suka yang namanya es krim kan? Ada. Nah, kalau namanya kamu menjadi anak Tuhan yang baik, kalau lagi saat sakit, mana yang kamu pilih? Es krim? Es krim Cici sangat suka tuh. Nah, tapi lagi sakit, harusnya kita nggak makan es krim dulu. Ada sesuatu yang kita tahan, ada sesuatu yang kita usahakan untuk tidak kita lakukan. Nah, mungkin di situ kita ada yang namanya istilahnya penderitaan lah, untuk menahan, untuk kita menjadi lebih baik. Ya, kita harus menjadi seperti karakter Kristus yang mengikuti Tuhan dan menjadi karakter yang lebih baik lagi. Nah, coba lagi nih, kalau kamu misalnya menyontek lagi ulangan,
menyontek atau tidak ya? Kalau menyontek kan enak, nggak ngapa-ngapain, bebas kamu mau nonton TV, main game. Tapi kalau misalnya belajar, harus ada yang kamu lakukan, yaitu kamu harus usahakan. Ya istilahnya agak menderita lah misalnya, karena harus belajar, harus menghafal. Tapi dengan adanya seperti itu, kita menjadi karakter yang lebih baik. Nah, kita lihat ada satu tokoh. Tokoh itu siapa? Kita akan lihat. Aduh, enak tidur nih. Tuhan menyuruh aku pergi ke kota Niniwe karena di sana banyak kejahatan besar dan sudah sampai ke telinga Allah. Dikatakan firman Tuhan, Yunus, pergilah ke kota Niniwe. Beritakanlah Injil supaya Niniwe itu boleh bertobat. Niniwe di sebelah kanan. Tarsis sebelah kiri. Apakah Tuhan tahu ya? Kalau aku ke Tarsis ya? Aku ke Tarsis ah. Yunus. Aduh, bangunlah. Kapal kita hampir tenggelam karena badai. Oh ya. Kita sudah membuang semua muatan kita. Bagaimana mungkin engkau tidur dengan nyenyak? Aduh, bangunlah Yunus, berserulah kepada Allahmu supaya Allah memindahkan kita semua agar tidak binasa. Bagaimana ini? Bagaimana kalau kita berundi? Ya silakan. Yunus, nama kamu yang terpilih. Apa yang terjadi dengan kamu? Ceritakanlah kepada kami. Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan. Allahku mempunyai langit dan bumi, yang menciptakan lautan dan daratan. Aku melarikan diri dari Tarsis karena aku mau menjauhi dari Niniwe. Aku kabur dari Tuhan. Lalu apa yang harus kami perbuat agar badai ini tenang, Yunus? Lemparkanlah aku ke laut. Campakkanlah aku ke laut. Di situ mungkin badai menjadi reda. Baiklah kalau begitu. Maafkan kami, Yunus. Hei, lihat, badainya sudah reda. Terima kasih Tuhan, sangat luar biasa. Di mana aku? Tempatnya gelap. Sudah 3 hari aku di dalam perut ikan ini. Aku merenungkan di dalam perut ikan ini. Dalam kesesakanku, aku berseru kepada Tuhan. Aku telah diusir, dilemparkan ke dalam lautan, dan aku terusir dari hadapan matamu. Mungkinkah aku bisa melihat Bait-Mu yang kudus lagi? Aku tenggelam di dasar lautan. Jiwaku letih lesu dalam aku. Maka teringatlah aku akan Tuhan. Sampailah doaku kepadamu dalam Bait-Mu yang kudus. Tuhan, aku akan mempersembahkan persembahan kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayarkan, Tuhan. Keselamatan ialah dari Tuhan. Saya berada di kota Niniwe. Jarak perjalanannya 3 hari 3 malam. Hai orang Niniwe, hai orang Niniwe, bertobatlah. 40 hari lagi Tuhan akan menunggang balikan kota ini. Bertobatlah kota Niniwe.
40 hari lagi Tuhan akan menunggang balikan Niniwe ini. Hei, aku melihat orang yang muda, bahkan sampai anak-anak, mereka berpuasa. Hei, ternaknya pun mereka ajak berpuasa. Bahkan raja pun, mereka semua memakai kain kabung berpuasa. Mereka mau bertobat kepada Tuhan. Mereka berpikir, siapa tahu Tuhan menyesal dan tidak akan membinasakan kota Niniwe lagi. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah direncanakannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Nah, adik-adik, tadi kan kita melihat satu tokoh yang namanya Yudus. Dia itu tidak taat, maunya enak sendiri. Disuruh Tuhan ke kota Niniwe, tapi dia pergi ke Tarsis. Artinya dia tidak taat, dia tidak mau mengalami penderitaan. Karena ke kota Niniwe kan di situ kejahatannya besar. Mungkin dia melihat bahwa kalau ada kejahatan yang besar, bagaimana dengan diri dia? Nah, tapi ingat, Tuhan itu maha kuasa. Dia bisa membawa Yunus itu berbalik untuk mentaati perintah Tuhan. Akhirnya Yunus mau melakukan perintah Tuhan. Dia pergi ke kota Niniwe 3 hari 3 malam di kota Niniwe, supaya kota Niniwe itu mau bertobat kepada Tuhan. Nah, kita lihat adik-adik, kalau adik-adik juga begitu, menyontek atau tidak menyontek? Ya, mana yang harus adik-adik lakukan? Yang benar adalah apa? Belajar. Dengan belajar, kalian bisa menjadi lebih pandai. Nah, saat ini juga kalian kan tahu ada pandemi nih. Aduh, kok tiap hari di rumah terus ya? Ngapain? Ketemu papa, ketemu mama, ketemu adik. Padahal kalau di sekolah kan ketemu dengan teman-teman. Itu gimana ya? Nah, adik-adik harus belajar sabar. Ya, dengan bersabar kita akan menjadi karakter seperti Kristus. Ya, penderitaan juga membuat kita menjadi perubahan, untuk satu perubahan. Nah, kalau adik-adik percaya kepada Tuhan, kita akan menjadi kemuliaan nama Tuhan. Kita menderita tidak apa-apa, tapi kalau untuk Tuhan itu ada sesuatu yang luar biasa. Seperti kota Niniwe, ya, Niniwe itu tadi mereka mau ditunggang balikan, ya, tapi karena mereka berpuasa, adik-adik pernah berpuasa kan? Nggak enak berpuasa, yang tadi makanannya wah makan sepuasnya, sekarang tidak bisa puasa sepuasnya karena harus berpuasa. Itu mengalami penderitaan. Tapi adik-adik, dengan mereka berpuasa, dengan mereka bertobat, berpaling dari yang jahat, dia kembali lagi untuk mengikuti perintah Tuhan, maka Allah mengasihi kota Niniwe sehingga tidak ditunggang balikan. Nah, begitu juga dengan adik-adik. Kalau adik-adik percaya kepada Tuhan, mengikuti perintah Tuhan, kita akan mendapat sesuatu yang luar biasa dalam Tuhan. Ingat, kita, rumah kita di surga, akan Tuhan berikan sesuatu yang sangat indah. Nah, adik-adik, bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kita akan belajar ayat hafalan. Yuk, kita akan belajar ayat hafalan. Nah, adik-adik, kita mau belajar hafalan. Siapkan Alkitabnya, sudah siap? Oke, kalau udah siap, coba buka Roma 12 ayat 12. Gampang kan? Roma 12 ayat 12. Bunyinya apa? Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saat ini memang kita harus bersukacita dalam keadaan, mungkin dalam menderita, dalam hal yang apa, kita harus tetap bersukacita. Dan kita juga harus bersabar dalam kesesakan, dan tetap kita bertekun dalam doa. Yuk ya, Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan,
dan bertekunlah dalam doa. Ulangin ya sekali lagi ya. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan mengajarkan kami harus bersukacita di dalam segala hal Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kalau kami bersukacita maka hati kami akan damai. Dan juga kami harus bersabar dalam kesesakan, khususnya pandemi ini Tuhan. Tolong Tuhan, jaga kami, pelihara kami, untuk kami boleh Tuhan terus memuliakan nama Tuhan. Dan kami harus bertekun dalam doa, karena dengan doa kami lebih dekat kepadamu, dan kami boleh mengerti akan perintah-perintah Tuhan, dan Tuhan akan memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan sudah selesai. Biarlah Tuhan berkati orang-orang yang mendengar firman Tuhan ini, supaya kami boleh menjadi karakter seperti Kristus yang terus-menerus percaya kepada Tuhan dan mau melakukan perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom adik-adik, apa kabar kalian semua selama 1 minggu ini? Kembali lagi sama Cici. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat prakarya jadwal puasa untuk menjelang Paskah. Dan ini adalah bahan-bahan yang harus kalian siapkan. Pertama ada kertas HVS. Kalian bisa pakai warna putih atau Cici pakai yang berwarna seperti ini. 1 lembar ini terus dilipat 2. Terus ada ini, kalian bisa pakai kardus atau sampul buku yang sudah tidak terpakai. Terus ada kertas origami merah, kertas origami hijau, ada gunting, ada pulpen, ada pensil, spidol, double tip, ada koin, lalu ada juga penggaris. Pertama-tama kita siapkan kertas HVS, lalu kita lipat 2 seperti ini, terus mengikuti dengan sampul buku ini, atau kalian bisa pakai kardus juga untuk di tengahnya agar dia kuat dan enggak terlalu ringan. Jadi kita pasang double tip atau lem juga bisa, tapi di sini Cici pakai double tip di 2 sisinya, lalu kita buka aja. Satu sisi sebelah sini. Setelah double tipnya semua dilepaskan, atau kalian bisa pakai lem, kita taruh di tengah-tengah sini sebagai penyangga. Pelan-pelan aja. Seperti ini. Setelah itu kita tutup. Sudah seperti ini, kita akan membuat tulisan jadwal puasa menggunakan pulpen. Kita buat seperti ini.
Lalu kita balik ke sini untuk membuat garisnya. Di sini kita siapkan penggaris. Kita mulai membuat garisnya seperti ini. Kita buat 5 kolom. Buat 5 kolom. Yap, dan juga 5 baris. Kita buat 5 baris di sini. Kita buat 5 baris dan juga 5 kolom. Nah, setelah selesai kita bisa tulis di sini hari atau keterangan. Terus di sini kita tulis harinya, hari Senin. Di sini hari Selasa. Sini hari Rabu. Dan di sini hari Kamis. Nah, untuk puasa hari pertama, yaitu di hari Senin, ini adalah puasa untuk tidak berkata kasar. Nah, ini untuk hari Senin. Untuk hari Selasa itu puasa untuk tidak ngambek. Ini untuk hari Selasa. Untuk hari Rabu yaitu puasa makanan favorit kalian. Dan yang terakhir di hari Kamis yaitu puasa main gadget atau handphone atau TV atau nonton ya, nonton. Nah, ini jadwal puasanya adik-adik. Nah, sebelum ini belum selesai, kita ada langkah kedua yaitu membuat ini adik-adik, memakai kertas origami merah dan juga hijau. Kita buat lingkaran menggunakan koin. Nih, jadi kita buat yang hijau dan juga yang merah. Nah, untuk yang hijau kita buat ini, buat 4 lingkaran, yaitu untuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Dan yang merah kita buat 6. Nah, seperti ini. Lalu kita tinggal memotong, memakai gunting. Harus dengan hati-hati adik-adik. Jadi kita potong. Nah, adik-adik, jika sudah dipotong lingkarannya seperti ini, lalu kita akan menempelkan double tip di belakang lingkaran ini. So, kalian bisa menggunakan lem kertas ya. Di sini Cici menggunakan double tip kayak gini. Terus kita ambil yang ini. Jadi kita pakai semua yang berwarna merah untuk kita tutup di sini. Yang pertama kita tutup di sini. Ini kita tutup, kita tidak isi. Terus ini juga kolom
baris ke 4 ya, kolom kedua, terus kolom ketiga, terus baris terakhir kolom kedua, terus baris kolom ketiga. Ini karena kita nggak isi, jadi kita tempel. Lalu sudah. Jadi hari Senin kalian puasa untuk tidak berkata kasar. Kalau kalian berhasil hari Senin, kalian tempel yang warna hijau ini seperti ini, kalian tempel. Begitu juga dengan hari Selasa, puasa untuk tidak ngambek. Kalau kalian berhasil, kalian tempel. Lalu hari Rabu, puasa makanan favorit, kalian berhasil, kalian tempel di hari Rabu. Dan juga di hari Kamis, puasa main gadget, handphone, atau nonton TV. Kalau kalian berhasil, tinggal kalian tempel deh. Sudah adik-adik. Jadi ini jadwal puasa kita untuk selama seminggu ke depan. Oke adik-adik, selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, Cici Ana mau mengingatkan lagi nih, kalau pasca kali ini kita ada lomba menghias telur. Jadi jangan lupa ikutan ya, karena batas waktu pengumpulan karya kalian tinggal 1 minggu lagi, yaitu hari Kamis ini karya kalian sudah harus dikumpulkan. Jadi kalau kalian yang belum mulai membuatnya, yuk cepat-cepat membuatnya. Batasnya sampai 31 Maret saja loh untuk mengumpulkan karya. Temanya boleh bebas dan jumlah telur juga tidak dibatasi. Kalian juga tidak dibatasi usianya untuk mengikuti lomba ini ya. Jadi dari usia berapapun boleh mengikuti lomba ini. Kalau kalian bingung bagaimana caranya, kalian bisa simak lagi video dari Cici Tisa minggu lalu yang sudah mengajarkan bagaimana cara menghias telur. Pemenang akan mendapatkan 1 kotak donat C-Pops. Jadi jangan lupa ikutan ya adik-adik. Kemudian juga di minggu ini, mulai dari besok hari Senin, kita akan ada puasa bersama. Yang tadi sudah Cici Juni sampaikan loh. Jadi mulai hari Senin kita akan sama-sama puasa. Kemudian hari Jumat kita bisa buka puasa di rumah masing-masing. Jadi kalian juga boleh kirim kesan-pesan kalian ketika berpuasa. Jangan lupa ya adik-adik, jadi kita tidak hanya merenungkan kebangkitan Tuhan Yesus, tapi kita juga merenungkan bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk kita dengan berpuasa.